minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat wal ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, sehingga kita masih bisa menjalankan perintah Allah ghairul ibadah mahdhu, yakni sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Inilah fadilah Allah, karamah Allah, hidayah Allah yang diberikan kepada hambanya yang mampu menjalankan perintah Allah sesuai dengan tupoksi daripada jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kamu ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadahiku, menyembahku. Salat berjamaah 5 waktu di masjid. Inilah pendengar dan rahmati Allah. Hanya orang-orang yang diberi hidayah lah yang mampu untuk menyembah Allah, mengibadahi Allah. Salat berjamaah 5 waktu di masjid sebagai amalun asmi, amal yang utama. Tatkala hari pembangkitan kita di yaumil hisab, yang pertama ditanya adalah sholat kita, sholat 5 waktu kita di masjid, 5 waktu di masjid berjamaah insyaallah, amin. Itu yang pertama ditanya sebelum Allah menanya. Perkara lain yang pertama adalah Allah tanya mengenai sholat 5 waktu kita berjamaah di masjid atau tidak sama sekali melaksanakan sholat 5 waktu. Na'udzubillah min dzalik. Jatuhlah kita, pandangan kita di hadapan Allah bila kita tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kita tidak lagi menuhankan Allah karena kita tidak menyembah Allah. Menuhankan Allah dalam artian Allah itu sebagai sesembahan yang kita sembah sebagai zat kausa prima, musababul asbab. Qul kullu min indillah. Katakan semua dari sisi Allah. Sementara kita tidak mengagungkan, tidak menyembah Allah 1 hari 5 kali. Na'udzubillah min dzalik. Semoga orang-orang yang begitu diberi hidayah karena mereka telah memasuki jurang api neraka yang sangat dalam, yakni tidak melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sebagai contoh dari Nabi adalah melaksanakan sholat, sunnah Nabi adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kita tiap 5 kali dalam 1 hari Allah wajibkan secara infiradi, secara ain, fardu ain, secara pribadi-pribadi untuk menyauti daripada sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Hayya 'alas shalah. Itulah kita irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali ke Tuhan kalian, Tuhan kamu dengan ridho dan diridho, yakni sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Sebagai pintu taubat, sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Sebagai
pengejawatan atau daripada realisasi daripada doa-doa kita dalam sholat, istighfar kita dalam sholat, tasbih kita dalam sholat, tahmid kita dalam sholat, tauhid kita dalam sholat, tahlil kita dalam sholat, takbir kita dalam sholat, yakni mengagungkan Allah, intinya itu mensucikan Allah dengan kalimat thayyibah yang paling tinggi, yakni la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada penyebab selain Allah, semua disebabkan oleh Allah. Kita bisa hidup karena Allah telah menciptakan kita, telah memberi kita hidayah, telah memberi kita kesehatan, telah memberi kita nusrul pertolongan untuk senantiasa setiap 5 waktu sholat 1 hari kita melangkahkan kaki ke masjid itu, insya Allah inilah yang jadi pandang Allah. Inilah amalan yang paling dipandang Allah, yakni menyembah Allah, mengesahkan Allah. Insya Allah kita menjadi manusia ikhlasul amal, ikhlas dalam beramal karena imanan waktu saban, iman dan ridha mengharap ridha Allah. Ridha Allah itulah yang kita harap sebelum kita mengharap yang lain-lain. Pertama yang kita tuju dari ridha Allah. Allah ridha tidak, saya begini, saya begitu, insya Allah. Kalau itu ridha Allah kita teruskan, kalau itu tidak ridha Allah kita hentikan atau kita jauhi. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Makna hakikat ketakwaan, makna hakikat irji kembali ila rabbiki, kepada Tuhan. Radiyata mardiya, dengan ridha dan diridha kita kembali dengan bersuci toharoh sebelum wuzu, lalu kita sinabat kalau hadas besar, kemudian kita wudu. Dengan dahului adalah sunnah wudu, yakni membersihkan gigi, mulut, mensiwak gigi, mulut, membersihkan semua celah-celah gigi sehingga gigi mulut jadi harum, tidak berbau busuk. Lalu kita menghirup udara di hidung, kita bersihkan hidung, isyraq, kita wuzu kita berpakaian menutup aurat, lalu kita melangkahkan kaki ke masjid. Itulah yang dipandang Allah. Dari segi jasmani dan rohani kena semua. Kita bersih, mulut kita jadi harum, mensiwak mulut, menyikat gigi. Sisa makanan kita kasih keluar, itulah yang bikin bau busuk mulut kita. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita jadi harum. Inilah ajaran agung Rasulullah dari Allah. Dan setiap saat kita senantiasa membersihkan mulut kita, gigi kita, toharo dulu sebelum kita berwudu. Inilah pengajaran agung yang tidak ada di agama lain. Sebelum kita mensucikan Allah, kita bersuci dulu dari najis, bersuci tohara dari najis, kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil, sinabat dan wudu. Insya Allah inilah amalan asmul amal yang utama. Tatkala kita berkelimang di dunia, jadi budak dunia, maka kita dipanggil oleh Allah, berhenti 5-10 menit, hayya 'alas shalah, kita ke masjid, kita sucikan dulu badan kita, toharoh, mandi jinabat, kemudian wudu kita sucikan, lalu kita tutup aurat, lagi kita menghadap Allah. Itulah ajaran yang suci, itulah jalan-jalan sufi yang agung. Irji'i
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah, kita ke masjid. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah awal kenikmatan Allah. Awal kenikmatan Allah saat kita mendapat ganjaran pahala daripada sholat 5 waktu berjamaah, itulah amalan yang dipandang oleh Allah. Allah memberikan kita ganjaran pahala dari sholat kita yang iman dan ihtisaban, iman dan ikhlas. Itulah yang Allah pandang. Kita cinta Allah. Kita sangat merindukan berjumpa dengan Allah, yakni kita sholat berjamaah waktu di masjid. Insya Allah dengan kita berjumpa dengan Allah, tidak melupakan Allah, kita sholat berjamaah waktu di masjid, insya Allah itu merupakan kepada karomah kita, kemuliaan kita. Kita dimuliakan Allah, kita akan insya Allah kita diterima doa-doa kita, doa istighfar kita, minta ampun kita, doa taubatan nasuha kita, doa semua kesehatan, kesentosaan hidup. Allah kabulkan semua karena kita ikhlas, imanan waktu saban. Sementara banyak doa-doa yang Allah tidak terima, doa minta sehat Allah tidak terima lagi, mereka jatuh sakit. Bukan cuma sakit, mereka jatuh, sudah game over, masuk kubur. Karena doa-doa mereka sudah tidak diterima oleh Allah. Doa mereka sudah tidak diterima oleh Allah. Mereka sakit, doa sehat Allah tidak terima. Mereka sakit, mereka meninggal dunia. Mereka game over, na'udzubillah. Karena sudah tidak diterima, doa mereka tidak diterima. Tidak Allah terima. Kenapa? Itulah karena rahasia Allah sudah di situlah, takdirnya, hidupnya, ajalnya sudah di situ. Dimulai dari sakit, itulah ajal. Kita masih dihargai oleh Allah, kita masih dimuliakan oleh Allah, kita masih diberi karamah oleh Allah. yakni doa kita masih diterima, doa kita masih diterima. Doa minta sehat masih Allah terima, Allah terima. Semua umat manusia itu pasti pingin atau berdoa untuk sehat. Sementara mereka sakit, meninggal, Allah tidak terima lagi. Kita ini masih Allah terima doa kita. Siapa bilang Allah tidak terima doa? Bapak Ibu sehat ini apa? Karena doa-doa Bapak Ibu, bukan karena kebetulan, bukan karena doa Bapak Ibu minta sehat. Firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, beri kami hidayah, wa'afini, beri kami kesehatan, wa'afu ani, maafkanlah kami. Ini doa-doa kita. Biarpun kita tidak berdoa, Allah pun tahu isi hati hambanya. Setiap manusia itu ingin sehat. Enggak mungkin tidak ingin sehat. Kalau tidak ingin sehat, sakit, tidak usah menikmati nikmat dunia. Nikmat dunia itu ketika badan kita sehat. Kalau badan kita sakit, sudah tidak menikmati dunia. Ginjal kita suap, dada kita, belakang kita nyeri karena ginjal. Na'udzubillah sakit mas, menyucuk karena ginjal. Sementara kita semua organ kita sehat. Apakah itu bukan doa kita yang Allah terima? Allah masih maafkan kita. Iya, Allah masih maafkan. Kalau doa diterima berarti kita dimaafkan dulu oleh Allah, diampuni dulu oleh Allah, baru dikasih apa yang kita minta. Doa kita dikabulkan. Itu pendengar rahmati Allah. Berarti kita masih Allah pandang. Karena doa kita diterima oleh Allah, doa kita sehat, itu Allah pandang, masih Allah pandang. Makanya jangan menyanyiakan Allah pandang kita. Kesehatan ini kita langkahkan kaki ke masjid. Hayya 'alas shalah, ke masjid 5-10 menit, saya enggak lama kok.
takbir, assalamualaikum sudah, pulang silakan, lanjut zikir silakan, langsung pulang silakan. Nah, cuma sholat kok yang Allah perintahkan begitu. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Allah masih pandang, Allah masih beri ampunan kepada kalian semua yang sehat. Doa masih Allah terima. Kalian semua Bapak Ibu sehat. Yang lain sudah di rumah sakit, cuma rumah sakit, namun tapi sudah mati semua. Karena Allah sudah tolak doa mereka. Allah tolak doa mereka yang doa minta sehat sehingga dia berkasih sakit mati. Ini pendengar dan rahmati Allah. Yang harus kita sadari ini, kita pahami. Bahwasanya kita ini masih diberi kemuliaan oleh Allah. Allah masih muliakan kita karena kita masih sehat. Allah masih terima doa kita. Siapa bilang Allah tidak terima doa kita? Kalau Allah tidak terima doa kita, kita sudah sakit mati. Kita sudah banyak teman kita yang seusia kita, mereka sudah mati, terbaring, kaku di tempat dikubur. Allah masih pandang kita, Allah masih ampuni kita, Allah masih beri kita doa kita Allah kabulkan, yakni minta sehat. Siapa bilang doa kita tidak diterima? Kalau sudah tidak terima, kita sudah jadi sakit, bangkrut, sakit, habis uang yang dikumpul, habis harta, rumah, kintal, tanah dijual untuk dalam rangka sehat. Karena Allah belum kabulkan, habis itu sudah harta, gaji, rumah, habis. Tersisa badan, nah itu untuk mempertahankan, untuk minta sehat. Untuk minta sehat saja segala ditempuh kok. Ke Amerika ditempuh, Australia, ke Singapura yang rumah sakit canggih ditempuh semua, Mas. Demi apa? Demi sehat. Loh, kita ini yang disehatkan, apa itu bukan doa yang Allah kabulkan? Iya, Allah kabulkan. Allah masih pandang. Sehingga insya Allah dengan Allah masih pandang itu kita diberi daya untuk hanya 5-10 menit sholat berjamaah di masjid. Itu saja dulu. Tidak usah amal-amal yang lain dulu. Itu dulu. Ini benar rahmat Allah. Inilah filsafat agung Islam. Ternyata doa kita masih Allah terima. Itu. Masih Allah pandang kita, masih Allah ampuni kita. Loh, kalau kita tidak diampuni dosa-dosa kita, Allah tidak akan kabulkan doa kita minta sehat. Betul ini. Berarti kalau Bapak Ibu masih sehat, itu masih Allah ampuni dan Allah pandang. Kalau jatuh sakit, kaku badan, stroke, itu baru Allah sudah tolak doa kita. Tolak, ya Allah sudah tolak. Yakin, sudah tolak karena sakit mati. Allah sudah tolak. Tidak mau lagi Allah kabulkan doa kita ini, doa minta sehat itu. Kita yang senantiasa sombong, doa kita tidak Allah terima. Omong kosong semua itu manusia. Masa doa tidak terima? Bapak Ibu sehat itu apa? Yang lain tuh lihat. Sugim semua, Mas, karena apa? Melawan sakit. Allah tidak terima lagi doa mereka minta sembuh. Loh, iya. Jangan main-main ini. Allah masih sayang Bapak Ibu. Masih itu buktinya. Yang lain sudah mati berbaring melawan penyakit, Bapak Ibu masih dikabulkan doanya. Itulah filsafat agung Islam. Itu yang tidak manusia ketahui. Selalu sombong, selalu kurang begini. Kurang begini, sedikit mengeluh. Mereka tidak ikhlas menerima takdir Allah. Sehingga mereka marah, mereka geram, mereka sudah bacuki, mai kamu. Mereka memaki Allah dimaki, Mas.
Itulah marah. Dan itulah setan, itulah iblis. Dan itulah filsafat Islam. Bila kita marah, berarti kita memakai Allah. Siapa yang bikin kejadian itu sehingga kita marah? Allah kan? Mentakdirkan itu Allah. Kita tidak mensyukuri. Ya Allah, astagfirullah, subhanallah, saya diberi ujian musibah. Ini tujuannya adalah supaya kita diberi daya Allah. Tak sakit, tak berdoa, sholat, minta kesembuhan. Iya kan? Kita tetap ikhtiar, tetap mencari obat, mencari dokter, mencari suster, mencari perawat, mencari Pak Mantri. Tetap kita ikhtiar, Mas. Tetap kita bayar 20 ribu, 30 ribu, bayar dokter yang ratusan ribu. Tetap kan? Tapi kita tetap bermohon kepada Allah. Hati kecil tidak bisa dibohongi. Tetap kita berdoa minta sehat. Tetap kita juga berikhtiar. Kita ada akal kok. Ada akal, ada daya upaya yang kita berikhtiar. Iya. Tetap kita berikhtiar. Kalau kita sakit masa kita diam. Kita cari minum obat minimal. Beli obat di toko, di apotek, di kios-kios. Iya, itu ikhtiar itu. Tetap kita ikhtiar. Kita ada akal kok, nggak mau kita ada akal terus kita berserah diri, nggak mau. Apa gunanya kita kasih akal? Ini supaya kita beli obat, supaya kita bekerja dapat imbalan untuk beli obat. Itu adalah fitrah, Mas. Akal kita fitrah akal begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih Bapak Ibu dirahmati, masih Allah pandang Bapak Ibu masih sehat, masih Allah pandang berarti Allah kasih kesehatan. Doa Ibu masih diterima Bapak Ibu, masih Allah pandang. Sehingga kita harus memandang Allah. Ayolah sholat kita ke masjid. Ini loh Allah pandang. Siapa sih yang Allah? Kalau sudah Allah hinakan kita sakit, habis sakit, bulan-bulan tahun sakit, mati habis itu, cabut nyawanya itu. Allah sudah menolak doa kita. Allah sudah tolak. Sudah, saya tolak doa kamu karena kamu sudah mendekati ajal itu. Iya kan? Dari Bapak Ibu masih ada waktulah untuk memperbaiki diri, untuk beristighfar, untuk sholat, masih dikasih waktu. Insya Allah kita diberi daya oleh Allah. Tidak ditarik tiba-tiba nikmat. Ketika nikmat tarik tiba-tiba terus sakit habis sudah nafas. Jadi mayat jenazah yang harus segera ditanam, dikubur, karena kalau tidak dikubur jadi busuk. Na'udzubillah. Pendengar yang dirahmati Allah, mungkin Bapak Ibu lebih dipandang oleh Allah karena Bapak Ibu sehat, semua sehat. Saya ini sakit mata, rabun jauh, kacamata minus, dan kita sariawan, sering sakit belakang. Berarti Ibu Bapak masih dimulaikan Allah daripada saya akui, tidak apa-apa. Itulah kehebatan Ibu Bapak. Saya ini diuji sakitnya, itulah, tidak apa-apa. Ini kita terima, saya ikhlas. Terus sebagai penggugur dosa, terus tidak apa-apa kok. Nggak ada istimewanya, nggak ada. Yang istimewa adalah kita masih dikabulkan doa kita, yakni minta sehat. Kita sehat kan? Kita tidak sakit kan? Kita belum mati kan? Sementara teman kita, tetangga kita yang lebih muda dari kita sudah mati, Mas. Melawan penyakit. Allah tidak kabulkan doanya untuk sembuh. Kita masih, berarti kita hebat kita. Bapak Ibu lebih hebat dari saya mungkin ya, karena tidak sakit. Saya sakit. Saya akui itu harus. Saya ikhlas menerima sakit itu sebagai penggugur dosa, itu saja. Pak Ibu sudah digugurkan dosa, saya digugurkan dosa karena saya ikhlas menerima sakit hati, sakit sariawan, sakit belakang, sakit asam urat, itu kita terima, kita ikhlas. Sambil itu kita ikhtiar cari obat, beli obat di apotek, kan begitu. Demikian pendengar rahmati Allah, tausiah singkat ini insya Allah kita diberi
kemuliaan oleh Allah. Doa kita masih diterima, doa sehat kita minta sehat diterima, masih dipandang oleh Allah. Insyaallah kita akhiri a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.